yang disalib ya oknum yang melakukan Jalan dosa. menjadi kutuk, baca. Saudara, Jalan salib menjadi... itu, iya. salib itu adalah hukuman bagi orang yang dikutuk Elohim. Betul, Bukan, harusnya kita. Tapi Yesus harusnya menggantikan. kita. Aduh, Harusnya ini kan kita. Di saya debat mana? sama Anda pakai dalil Juma. Di mana konsepnya Elohim Dengar. mengutuk pengganti orang yang melakukan dosa? Di mana dalilnya? Ya. Ada di Perjanjian Lama, dia bilang menjadi penebus. Coba. Bentar ya. Di mana? Silakan. Zuma, jadiin Bang Andi moderator dong, Bang Zuma. Ini ada Bang Andi. Nanti gantian dengan saya. Iya. Ini Kristen sama setan sama-sama ya, teman-teman. Aduh, jangan ngomong-ngomong kasar begitu, Juma. Nah, itu fakta. Nanti kau nyusul loh, kayak si Waloni lo. Kamu mati-matian menjelaskan Yesus itu dikutuk sama seperti setan. Saya bacakan ya, Yesaya 54 ayat 5. Saya bacakan nih. Kenapa Yesaya kitabnya orang Yahudi kamu bawa? Loh, saya mau tanya, emang Yesus sama murid-muridnya bukan orang Yahudi? Iya, orang Yahudi. Yesus orang Yahudi. Yang saya tanya kamu bukan orang Yahudi. Kenapa kau bawa kitabnya Yahudi? Kamunya. Saya ikutin murid-murid Yesus. Mana ada murid-murid Yesus menggunakan Yesaya untuk mengajarkan gurunya mati terkutuk? Mana? Kata siapa? Loh, baca di Injil tuh, Matius, Markus, Yohanes. Di mana murid Yesus? Di mana murid Yesus mengambil kitab Yesaya? Maka itu Anda saya jelasin. Ya, yang menjadi penebusmu ialah yang Maha Kudus. Yesaya 54 ayat 5. Itu kitabmu. Itu kitabmu yang menjadi penebusmu ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Itu kitabmu. Dia disebut Allah. Itu kitabmu sampai kamu dengan mulutmu saja ngambil kitabnya orang terjemahkan seenak perutmu. Itu kitabmu. Loh, itu kitabmu. Sekarang ini kan semua berkaitan. Itu kitabmu. Itu kitabmu. Kau ngambil kitabnya orang. Kenapa orang Yahudi tidak menjadi Kristen? Kalau begitu, kenapa orang Yahudi tidak mengambil kitab Yesaya untuk menyembah Yesus seperti dengan kalian ini? Kenapa? Kenapa mereka tidak menggunakan kitab Yesaya 53 itu? Di mute lama-lama ditendang. Kamu jawab ya. Kamu pandai-pandaian mengambil kitab Yahudi untuk mengajarkan konsep paganisme Romawi agar orang percaya kepada tipuan kalian. Nggak ada itu penyaliban karena Yesaya 53, nggak ada. Yang disalib itu adalah orang yang melakukan dosa besar sepadan dengan hukuman mati. Pertanyaan saya, dosa besar apa yang dilakukan Yesus? Kalau itu adalah Yesus, dosa besar apa? Itu dulu kau jawab. Jawab dulu. Jangan di mute dong. Kalian takut sama saya. Kalau yang mati itu adalah Yesus anak Maria, syaratnya satu, dia harus melakukan dosa besar yang sepadan dengan hukuman mati. Dua, dia harus dikutuk oleh Elohim. Tolong tunjukkan di mana Yesus memenuhi dua syarat tersebut. Silakan. Saya jawab ya. Kalau Yesus mati karena kesalahan dia sendiri, dia nggak berguna. Enggak ada berarti Yesus berkorban menggantikan. Enggak ada berarti teman-teman, enggak ada. Itu doktrin. Anda turun. Anda turun. Enggak ada. Lihat teman-teman, tidak ada syarat yang dipenuhi oleh Yesus orang suci ini untuk duduk sebagai orang yang disalib secara terkutuk. Yesus bukan pelaku dosa. Yesus tidak dikutuk oleh Elohim. Jadi Yesus tidak memenuhi syarat. Tapi Kristen, meskipun Yesus tidak memenuhi syarat, mereka akan mencari-cari dalil untuk supaya Yesus yang mati di atas tiang salib. Ini pengikut Yesus kah mereka ini? Atau jangan-jangan mereka adalah pengikut setan? Karena hanya setan yang selalu ingin Yesus mati. Berapa kali Yesus dicobai oleh setan? Berapa kali? Banyak kali. Dibawa ke padang gurun, dibawa ke bumbungan bait suci, hanya untuk supaya Yesus itu dibunuh. Nah ini Kristen pingin kali, cari-cari dalil, sampai-sampai ke kitabnya orang diambilnya untuk supaya Yesus yang mati. Pingin kali Yesusnya yang mati. Entah kenapa orang-orang ini. Mas Pandi jangan kayak gitu, Mas Pandi, nggak enak.
jangan kayak gitu. Pingin kali supaya yang mati itu Yesus anak Maria. Entah apa misinya. Supaya dosa-dosanya dihapuskan katanya. Hapus dosa kok pakai nyawa orang. Hapus dosa kok Tuhannya yang harus jadi tumbal. Dongots. Naik lagi dia. Lucu tadi itu cuma dua ini orang udah diakui itu ya. Siapa yang mati terkutuk di tiang salib? Waktu yang satu itu dia bilang Yudas. Kusnadi sampai yang terakhir ini dibilang Yesus. Dikasih pertanyaan. Dosa apa yang dilakukan Yesus sehingga dia dikutuk? Lari ke Yesaya 53. Masya Allah. Barakallah nyembar. Barakallah. Ya, ntar lagi. Oke, lanjut. Ya. Jadi tidak ada celah sedikit pun ya. Yesus itu punya dosa untuk dikutuk. Kalau ada Kristen atau pendeta sepintar apapun menunjukkan Yesus berdosa sehingga dia dikutuk, pintar dia ngarang. Artinya yang memenuhi syarat untuk dikutuk adalah orang yang berdosa. Ya banyu mak terangilah siapa itu yang berdosa itu yang dikutuk. Ya yang berdosa itu jelas. Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah dia yang makan suap. Siapa yang makan suap? Yesus apa Yudas yang makan suap? Yudas. Yudas. Berarti yang dikutuk di atas salib itu Yudas. Tapi orang Kristen ini kembarannya iblis. Kenapa Kristen kembaran iblis? Karena Kristen dan iblis sama-sama mau Yesus itu disalib. Saya tanya sama saudara Sutejo, apa tujuan iblis merasuki Yudas? Biar Bang Zuma itu berubah. Nah kan? Nggak ada yang waras, semuanya gila kalau ditanya. Apa tujuannya iblis merasuki Yudas? Tujuannya apa? Supaya kita tahu bahwa iblis dan Kristen ini sama-sama tujuannya. Ayo. Kristen-Kristen ini pasukan iblis. Yang menginginkan kemudian anak keturunan Adam itu terjerumus ke dalam neraka. Inilah Kristen. Apa tujuannya iblis merasuki Yudas? Ada yang bisa berani jawab? Ayo jawab. Untuk menyesatkan Mas Sutejo. Untuk supaya Yesus dibunuh. Itu terus narasinya dari dulu. Enggak, saya tanya dulu. Yang lemah lembut supaya kita terbawa, bisa terinisiatif atau terharu. Ya sudah, saya lembutkan. Apa tujuannya iblis merasuki Yudas? Apa? Ya, untuk bisa menyalibkan dia atau menjual dia. Untuk supaya iblisnya Yesus ini bisa mati, betul? Iya, sama dengan. Bedanya dengan Kristen apa? Loh, ya jauh toh bang. Kok jauh pula. Jauh pula. Sama gue nggak sekolah neng di kok sama belara-belara di. Iya sama pula. Yesusnya mau agar kalian itu mengimani. Kalian Tidak mau agar bang. mengimani Yesus itu mati disalib. Iblis mau agar Yesus mati disalib. Itu tidak di situ, konteksnya itu tidak mengarah di situ. Konteksnya mengenai di situ. Tujuannya itu sudah jelas. Tujuan iblis merasuki Yudas agar Yesus disalib. Hari ini Kristen mati-matian memperjuangkan supaya Yesus disalib. Kristen dan iblis sama-sama mau Yesus disalib. Jadi iblis dan Kristen adalah satu pasukan yang sama. Jelas itu.
Tujuan iblis merasuki Yudas, apakah agar Yesus disalib, agar Yesus tidak disalib? Ayo. Yesus disalib, Paman. Yesus disalib. Tujuan Kristen melakukan penginjilan agar orang di luar Kristen percaya Yesus disalib atau tidak disalib. Percaya Yesus disalib, Paman. Apa bedanya sekarang iblis dengan Kristen? Jawab Pak Tejo. Jauh, Bang. Apanya yang jauh? Kristen cinta salib, iblis cinta salib. Kristen iblis sama-sama suka salib. Salib simbol iblis. Ngawur pula. Sekarang saya tanya sama sampean. Yudas merasuki Yudas agar Yesus tidak disalib atau Yesus disalib? Meow. Sampean tuh sampean itu sudah sadar Yesus itu pingin disalibkan sama setan. Yudas merasuki, iblis merasuki Yudas itu tujuannya untuk supaya Yesus ini salib. Sekarang kamu itu menjadi Kristen agar kamu memberitakan kepada seluruh orang Yesus itu disalib. Ya sampean dengan iblis ya sama-sama. Ya beda, Bang. Lah kok beda pula? Yang dikatakan beda. Kristenan, memahami Ayo, yang dikatakan beda itu kalau iblisnya mau Yesus disalib, tapi Kristen nggak mau Yesus disalib. Lah wong faktanya sama-sama mau. Kristen mau Yesus disalib, iblis mau Yesus disalib, ya sama-sama. Sami mawon. Nggak sami, Bang. Kok nggak sami pula? Sampean mau nggak Yesus disalib? Ku tanya dulu, sampean mau nggak Yesus disalib? Dengan akal sehatmu. Sampean mau nggak Yesus disalib? Sampean. Mau nggak kira-kira orang Kristen seluruh dunia? Mau nggak sampean Yesus itu disalib atau nggak disalib? Mau, Bang. Maksudnya itu orang-orang apa yang mau? Mau nggak sampean Yesus itu disalib? Ya kalau secara pribadi ya kalau saya hidup di zaman dulu karena saya mempunyai kedagingan seperti ini ya paling saya memberontak, tapi karena ada yang menyuruh jangan itu semua kehendak Bapa ya kita harus rela ikhlas. Dasar jangkrik. Mana kehendak Bapa agar orang benar dibunuh, mana kehendaknya? Mana? Loh. Itu kehendaknya itu sudah suratan, Bang. Takdir. Dasar matamu suwe. Mana ada? Masa Mana dalilnya? Mana dalilnya? Bapak mau Yesus disalib, dalilnya mana? Mana? Dalilnya mana? Kita itu tuh pakai rasional, akal sehat. Alah, udah kamu turun cuci toilet sana. Cuci toilet sana, cuci toilet. Jadi Kristen, teman-teman, dengan iblis itu jelas kan? Anda bisa menilai sendiri kan? Mereka berpura-pura kalau ditanya, kenapa sih kalian itu mau Yesus itu disalib? Oh, kami nggak mau kok Yesus disalib. Lihatlah kemunafikannya. Lihat kemunafikan. Sedangkan kemenangan mereka itu pada saat Yesus disalib. Tapi di depan kita kalau disandingkan dengan iblis, enggak kok, kami nggak mau kok. Kami berbeda dengan iblis. Iblisnya mau Yesus disalib, sedangkan kami ya salib. Kami mau Yesus disalib. Dasar kucluk, penipu, makan kutu. Makanya kurangi makan kutu biar otakmu berfungsi. Kamu sendiri yang bilang kok Yesus yang disalib, nggak boleh yang lain, nggak mungkin Yudas, Yesus. Loh, itu misi iblis, Cak Kangkung. Iblis mau Yesus disalib, ya ente mati-matian Yesus yang harus disalib. Ya ente sama iblis, apa bedanya?
Kurangi makan kutu. Biar kalian itu bisa sehat. Begitu. Emang Yohanes bilang apa, Bang Zuma? Apanya tuh? Jikalau Elohim adalah bapamu, kok aku ikut juga Mas Tejo. Kamu akan mengasihi aku katanya. Sebab aku keluar dan datang dari Elohim, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Nah, di 43-nya Yohanes 8:43, apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasa sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku? Iblislah yang menjadi bapakmu. Jika kamu mengasihi aku, berarti kamu nggak mau membunuh aku. Jika ada yang memberikan aku dibunuh, kamu marah. Ini malah enggak, malah kamu berkongkok-kongkok. Iblis mengatakan aku yang disalib, kamu mengatakan Amir. Lah, katanya Yesus ini orang yang dikasihi, kok dia yang mati dikutuk? Otak, kurangi makan kutu, biar otak berfungsi. Matane Tejo suwe. Oke, lanjut Bang Handi. Kasih naik beliau, biar Bang Handi yang kasih semer giginya. Silakan Bang Tejo. Kalau mau naik lagi Bang Tejo. Ini ada Bang Handi nih. Udah lama nggak ngobrol-ngobrol Bang Tejo. Silakan Bang Tejo. Wes mangan kali kuro ya Mas Tejo ya. Mana tadi Bang Tejo? Mas Tejo. Dinda, saya makan dulu Dinda ya. Dinda. Siap. Makan enggak Nona? Iya. Mana Mas Tejo, silakan Mas Tejo. Nggak usah takut Mas Tejo. Matanya suwe. Lucu kali tadi Mas Tejo ini. Ayo Mas Tejo, ayo. Ini ada Bang Andi nih. Ah, naik lagi deh. Bang Andi, monitor Bang Andi. Yang penting jangan kereng-kereng lah, sing halus-halus lah, enak. Iya Mas. Aku pun ikut Mas. Aku dialek Yang Jawa. penting jangan kasar-kasar. Inje doro inje. Karena bagaimanapun tuh kita sama-sama masih belajar, masih menerka, masih mencari. Nggak usah ngotot-ngotot. Bertanya, kalau nggak suka ya nggak suka. Mas Tejo, kalau kau bilang matamu suwe, ora ono. Itu kan semacam penghinaan. Tapi maaf Mas Tejo, maaf. Ya udah. Iya, semacam penghinaan. Karena begini loh logikanya itu. Narasi-narasi itu ndak mungkin orang-orang Kristen itu semuanya itu ikut apa yang diajarkan Bang Zuma itu mengarah dalam penyesatan itu ndak mungkin. Pasti. Oh ini kalau cuma 1-2 orang loh, ini jutaan miliaran orang. Ya pasti dia itu menganggap itu sudah pas. Keimanan Kristen sudah pas. Tidak yang disampaikan oleh Bang Zuma tadi. Kecuali kalau cuma 1-2 orang, nah mungkin disalahkan seperti itu boleh lah. Ini sudah ribuan loh, jutaan loh. Kok mau diubah-ubah lagi iman kekristenan? Itu kan semua punya hak kriwil. Tapi tidak sesuai Mas Tejo. Makanya tadi di dalam Yohanes 8 nomor 42 kata Yesus kepada mereka, jika Elohim adalah Bapakmu, maka kamu akan mengasihi aku. Gak mungkin kau biarkan aku ini mati, terbunuh, tersalib. Gak mungkin kata Yesus. Nah, sejarahnya memang begitu loh. Apa kamu mau bisa merubah apa yang sudah terjadi, diputar kembali kasusnya? Di dalam Yohanes 8:44, kalau kamu ingin membunuh Yesus, Mas Tejo, iblis yang menjadi bapakmu. Sekarang pertanyaannya, apakah Mas Tejo ingin Yesus terbunuh? Bang Andi, masuk Bang Andi. Yo, takkan dah nih kok ngeyel, yo. Lah sejarahnya memang begitu, apa masa kamu mau bisa rubah? Dan itu sudah diyakini. Apa kamu bisa merubah suatu keyakinan orang? Wong itu suatu panggilan dari Tuhan juga. Angel tuturan yo. Kok ditegur malah
Melayu konsep. Lambemu iki lho. Bebes jangkrik. Jangkrik. Tidak ngomongan penak-penak kok ya malah ngejak gelut iki piye. Sing opo ya salahnya Yesus disalib? Opo salahnya? Ya dia gak duwe salah, dia itu orang suci, jalur suci. Ya tapi kenapa disalib kalau nggak salah? Konsepnya itu kan sudah jelas untuk menebus dosa manusia. Siapa yang menghendaki itu? Siapa yang menghendaki itu? Yang menghendaki itu ya dia sendiri atau Tuhan sendiri. Karena di situ di mana ada Tuhan sendiri ngomong aku dikutuk? Berabad-abad tahun tuh manusia itu diikat oleh dosa keturunan, itu namanya dosa keturunan Adam dan Hawa. Mulanya itu dia bisa sampai nang endi sih, Jo? Sampai nang endi? Iki enak ning omah iki. Yang omahe nang endi? Lho, omahku ning Bulagon iki nyapa? Arep rene ta? Ya ayo lang bewedang. Harga beras di sana per liter berapa ya, Jo? Manu lek acarane saiki 15.000 ning kene. Mindah 15.000 yo. Diingi gue ya. Diingi gue sempat rame wong nandur nilam. Pertahanan pangan ning kene iki wong-wong mulai goyang. Sakjane kan nilam kan gak enak manfaate nilam kuwi cuma diambil minyake terus Sek takoni sek. Ya apa? Piro hargane berasnya per kilo? 15.000 saiki ecerane. Kilo iya, sak kilo iki 15.000. Lah ning kono piro ning kono? Ya di kampungku murah 10.000. Loh, di mana itu, Bro? Di Burundi. Burundi. Nggih. Itu di bagian mana? Burundi orang ngerti. Iya toh. Lah aku mau ke sana mau ngambil jual di sini untung besar itu. Burundi itu puluhan ribu kilometer dari Indonesia. Wah, yang ngawur kamu itu gimana itu? Ngomongmu itu serius kok ini malah belokkan seperti itu loh. Ini saya mau bawa double ban ke sana malah. Ban depan itu ukuran anginnya ideal. Ban depan berapa, Jo? Lebanku utuh sing pribadi gue cuma 40 boleh. Lah sing utuh muatan ya sampai swidak 70. Iya. Lah nang kono musim apa saiki ning kono sing musim panen. Sayangnya kok jauh dari Indonesia. Nyambung ya kalau gini ya. Nyambung ya. Ya inilah, ini keunikan sesama manusia. Kalau kita itu berkomunikasi sesama manusia yang pakai akal sehat, pasti akan nyambung. Nah, tetapi kalau yang satu ndak pakai akal sehat, yang satu cuma ngarang-ngarang, ya ndak nyambung. Kalau duit 100.000, Jo, belanja 35.000, balik berapa? Ya masih 25.000 toh. Berapa? Uang 100.000. Ulang. Belanja 35. Oh, berarti 5, berarti masih 65, masih pinter. Cocok iki. Cocok. Aduh. Pinter loh, Jo. Iya, cuma lek konsep-konsep ketuhanan kuwi mau wis dirumus, wis gak kena diganggu gugat, wis munggone nganu wis final. Wis final kekristenan keimanan. Kalau sen kiri itu belok kiri apa belok kanan? Hah? Sen kiri belok kiri apa belok kanan? Sen kiri piye toh? Ya kalau lagi bawa mobil sen kiri mau belok kiri apa mau belok kanan? Oh ya kalau mau sen kiri tetap belok kiri, sen kanan tetap belok kanan. Tapi sampean salah selama ini. Anda sen kiri belok kanan loh, Jo. Loh, yo ora. Tuhan ku sing Bang Andi ini kan nyambung Bang Andi. Coba ke agama aku satu kali ya Bang Andi, baru Bang Andi. Ya lanjut dulu, aku baru nyampe nih. Ya, Bang Tejo, satu Tuhan Bapa tambah satu Tuhan Roh tambah satu Tuhan Putra, berapa Tuhan Mas Tejo? Konsepnya ndak begitu, Bang. Jawab aja. Satu Tuhan Bapa tambah satu Tuhan Roh tambah satu Tuhan Anak, berapa Tuhan Mas Tejo? Aduh, saya jawab malah saya nanti kena salah. Itu semua aku jawab itu.
Ya jawab aja Mas Tejo. Enggak bisa, kita harus jujur tentang iman kita. Kita harus jujur. Kalau bilang satu ya harus satu. Nanti Berarti satu Tuhan Bapa tambah satu Tuhan Roh tambah satu Tuhan Putra satu Tuhan. begini loh, bukan satu Tuhan. Mulai ngaco. Masuk lagi Bang Andi, kasih nyambung lagi Bang Andi. Lah pertanyaanmu pertanyaan manusia, Dek, sedangkan itu tulisan-tulisan bahasa-bahasa roh, bahasa-bahasa mujizat, bahasa karunia. Kristenan itu bahasa karunia, nggak bisa Jo, Yesus lahir tanggal berapa, Jo? Oh, kalau diperingati tetap hari tanggal 25 Desember. 25 Desember itu adalah hari kelahiran. Yang ngajarin kamu 25 Desember siapa? Itu sudah disahkan oleh bapak-bapak gereja sebelum kita ada, sebelum kita lahir, bahkan Indonesia belum merdeka atau Indonesia belum ada, masih hutan, itu sudah ada itu di situ di abad. Bapak gereja tahu dari mana? Loh, ya dari sejarah toh. Wong sejarahnya itu loh dari Israel sana. Mulai abad pertama itu sudah ada sejarah, itu sudah ditulis, disimpan, Tapi di Bible Jo nggak ada tulisannya, Jo. Di mana? Di Bible nggak ada tulisannya 25 Desember. Ngarang Mas Tejo ini ngarang. Loh, kok ngarang nih lo gue wong aku sing dadi Kristen kok kamu yang bilang ngarang. Coba masuk Kristen dulu supaya kamu tahu. Harus masuk Kristen dulu di. Iya. Dibilangin begitu, yang tahu itu tetap orang-orang Kristen, Bro. Kalau ndak pernah masuk, nah pasti dia ndak tahu seperti Lagi Bang Andi. Merica Bang Andi. merica. Jo. Nih, Yang mati di tiang salib itu, yang mati on cam, yang mati di tiang salib itu manusia atau Tuhan? ya manusia ya Tuhan gue. Hah? On cam. Biar kelihatan semua sama dengan Bang Zuma tadi loh. Wah, supaya enak bersahabat. Aku di sini nggak boleh, kalau di Burundi itu persyaratan nggak boleh on cam kalau di Burundi. Gara-gara Enggak, aku lagi di Burundi nggak bisa. Peraturan pemerintah di sini. kayak itu pengaturan manusia kok. Aturan manusia itu bisa dirubah. Jo, yang mati disalib manusia atau Tuhan? Yang mati di kayu salib itu kan sudah jelas namanya Yesus Kristus. Sebagai apa? Ya sebagai sesembahan orang Kristen toh. Oh, berarti sesembahamu pernah mati. Ya pernah toh, tapi kan sampai sekarang hidup kembali di sampai Yang bunuh siapa? Yang bunuh siapa? pasukan Romawi. Itu pasukan Romawi membunuh tujuannya apa? Loh, karena dia mengaku sebagai Allah kok. Ya ndak terima toh orang-orang pada waktu itu, orang-orang ahli-ahli agama. Menurut kamu tentara Romawi itu jahat atau baik? Itu tentara Romawi jahat atau baik? Itu terus ada yang mengatakan, saya ini nabi dari Allah, apa yang ndak kira-kira Iya, itu. wes. Tentara Romawi itu menurut kamu jahat atau baik orangnya? Loh, karena dia itu ndak tahu akhirnya jadi jahat. Jahat. Jadi dia penjahat ya? Tapi yang nggak tahu loh bagaimana. Tapi karena kasih Tuhan itu sangat besar, dia mengampuni. Ampunilah dia karena dia apa yang lakukan dia nggak tahu. Tapi kalau tahu seperti murid-muridnya ya nggak mau dong disalibkan. Tentara Romawi itu penjahat atau pahlawan? Tentara Romawi itu kalau sekarang itu di pemerintahan yang pegang, dia itu pemerintah zaman dulu. Ini loh, kurung ora sih. Jo. Pasukan. Jo. Tentara Romawi yang bunuh Tuhanmu. Pertanyaannya Jo, tentara Romawi itu penjahat atau pahlawan? Dulunya jadi penjahat, terus setelah itu tahu kalau dia itu Tuhan, bertobat semua sampai satu negara itu jadi Kristen di Roma sana. Dulunya itu orang itu tidak percaya kepada Yesus itu, ternyata karena dia sudah menyalibkan Yesus,
Weh, bertobatlah sampai negara Kristen di Roma sana itu terbentuk itu. Nggak ada yang merasuki Yudas itu siapa, Jo? Ya iblis toh, kamu lo sudah tahu kalau tujuannya apa? Iblis merasuki Yudas, tujuannya apa? Mencari keuntungan pribadi supaya dia iblis ini merasuki Yudas tujuannya apa? Untuk mencari uang, dijual kepada para raja apa Yahudi. Tujuan akhirnya apa? Tujuan akhirnya apa? Ingin apa? Loh, dia lo dikasih uang itu sama tujuannya kan ingin membunuh Yesus. Enggak ingin membunuh. Dia sampai menyesal, dia kalau tahu begitu sampai terjadi penyalipan, dia menyesal, dia tidak akan menjual. Dia kira itu cuma di penjara. Jo, kalau boleh beranalogi, Jo, mundur dikit ya, Jo. Seandainya kamu ada di situ, Jo, kamu melindungi Yesus atau kamu kabur? Kalau imannya ndak kuat ya melindungi. Tapi kalau Tuhan yang perintahkan jangan, ya apa boleh buat, namanya perintah itu satu komando ya harus siap. Sebenarnya kan banyak tuh orang murid-muridnya itu mau membela memberontak, tapi dia melakukan biarlah. Gimana nih, gua gak moderator, nggak bisa naikin orang ya. Terjadi karena kehendak. Bang Juma kemana? Ya sudah. Lah ini kenapa kok Bang Zumanya ini tidur ini? Capek Bang? Lagi ada tamu bentar. Di sana ada kurban hewan, bukan kurban manusia. Nah ini masalah kurban lagi. Mengapa kok yang dikurbankan kok Ismail? Wong situ sudah jelas-jelas Ishak yang menjadi anak tunggal. Kita heran ini teman-teman ini. Kok enggak disebut sama sekali Ishak? Kok cuma anak pertamanya Abraham siapa? Ismail, cuma kan jadi anak tunggal. Ntar dulu. Anak pertamanya Abraham siapa? Ismail. Oke. Siapa anak tunggal? Ishak. Jadi anak tunggal Ishak. Saya ulang kembali, Jo. Dengerin ya. Waktu Ishak belum lahir, Ismail sudah lahir. Anak tunggal Abraham siapa? Anak sulung, anak barep, anak tertua. Apa Bang? Saya ulang ya, dengerin nih. Waktu Ismail belum punya adik, namanya Ishak. Siapa anak tunggal Abraham? Ya waktu dulu ya Ismail. Baik. Pakai logika loh, tapi selanjutnya. Lanjut ya, dengerin. Waktu Ismail sudah punya adik. Aku debat. Dengerin dulu. Waktu Ismail udah punya adik, namanya Ishak. Apakah masih ada anak tunggal? Tapi itu belum ada gelar anak tunggal waktu. Dengerin dulu atuh. Makanya nih simak baik-baik, Jo. Harga beras paham. Ukuran ban depan paham. Beli rokok tahu kembalian. Nah ini dengerin. Waktu Ismail punya adik namanya Ishak, apakah masih ada anak tunggal? Jawab, Jo. Belum. Bagaimana kalau sudah ada Ishak, sudah ada atau belum? Saya ulang kembali, Jo. Mundur lagi ya, 3 langkah ya. Waktu Abraham punya anak Ismail, belum ada Ishak. Siapa anak tunggal, Jo? Ismail. Baik. Setelah Ismail punya anak namanya Ismail punya adik namanya Ishak, apakah masih ada anak tunggal, Jo? Lu diusir itu sudah Ismail. Saya ulang kembali. Waktu Ismail udah punya adik namanya Ishak, apakah Abraham punya anak tunggal? Jangan gila kau, Jo. Lah, ya ora gila loh. Ya gila sampean. Kagak nyambung. Jadi anak tunggal itu Ismail. Ishak nggak pernah menjadi anak tunggal. Karena dia punya abang.
Coba dibuka di kitab di perjanjian lama itu yang dipersembahkan itu namanya Ishak, bukan Ismail. Enggak, ini masalah anak tunggal dulu Jo, nanti itu yang kedua. Jadi kamu udah paham ya, jadi Ishak itu nggak pernah menjadi anak tunggal karena dia punya abang. Setuju? Ya, ya. Ya, pinter. Artinya data yang Anda pegang itu Ishak anak tunggal Abraham itu salah besar. Itu penyelewengan data. Betul? Bang, datanya itu ada di Kejadian. Coba tulis baca itu. Iya, makanya itu salah, itu dipelintir supaya kamu bego. Loh, yang duluan loh itu sudah dipakai oleh para. Iya, buktinya sekarang Taurat. kamu ini loh. Kitab Buktinya Taurat Jo, dulu masih orang bisa dibego-begoin Jo. Sekarang ini Coba sekarang kamu lihat udah lancar bahasa Indonesiamu Jo. Orang Tadi kamu Yahudi udah akui loh. Jadi kitab Ishak itu, Taurat, kan? Jo, Ishak itu punya kakak nggak? Siapa nama kakaknya Ishak? Ismail. Samael. Waktu Ishak punya kakak, apakah masih ada anak tunggal? Ya namanya bukan jadi anak tunggal karena tapi ya inilah. Namanya karena tapi apa saya? Aduh. Itulah. Lah karena kan pada waktu masih dua memang jadi dua kakak adik tapi Oke. Jadi menurut Anda siapa anak tunggal Abraham? Kalau yang habis ditinggal Ismail pergi Ishak. Nah, itulah kejadian. Oke, saya kasih contoh Jo. Bagaimana itu mempersembahkan? Jo, kamu berapa bersaudara Jo? Saya bersaudara ada 8. 8. Oke, anggaplah masih hidup semua ya Jo ya, 8 nih. Nah. Kamu pergi keluar kota atau pergi merantau. Anak bapak kamu berapa totalnya jumlahnya? Ya kurang 7. Jadi kamu kalau pergi merantau bukan lagi anak bapakmu. Ya tetap masih anak toh. Iya, tetap masih anak. Baik. Waktu Ismail pergi itu masih anaknya Abraham atau bukan lagi? Masih anaknya, cuman belum dipersembahkan kepada Tuhan. Itu kan. Kamu ini kok otakmu nggak main, Jo. Kejadiannya itu loh, kejadian waktu mempersembahkan untuk korban bakar itu setelah Ismail pergi. Oke, sekarang lanjut ya. Dan Saya ulang kembali nih. Waktu Ismail, dengerin. Analoginya gampang loh itu. Kamu punya saudara 8 sama kamu. Kamu pergi merantau. Anak bapakmu sisa berapa? 7. Berarti kamu bukan lagi anak bapakmu waktu kamu merantau. Masih, tetap masih namanya anak, tetap anak. Nah, berarti kamu punya saudara 8. Nah, Jadi dia pergi merantau jauh. Jumlah anak bapak kamu berapa? 8. Abraham punya anak berapa? 2. Ismail pergi, anak Abraham berapa? Kurang 1 Ishak. Berarti kalau Ismail pergi bukan lagi anak. Ismail pergi tetap anak, cuman kejadian belum dipersembahkan. Ya. Saya nggak ngomongin persembahan dulu, ini ngomongin jumlah dulu. Saya ulang ya. Saya ulang nih, anak Abraham ada berapa? 2, 1 Ismail, 1 Ishak. Oke, waktu Nabi Ismail pergi, berapa anaknya Abraham? 1, oh tetap 2, tapi itu yang Ya, 1. Neng omah iki goblok kowe iki. Saya merantau kok. Wong sitoke lo merantau berarti neng omah kan enek siji. Saya ulang kembali. Kamu saudara 8. Nah. Merantau 2 orang. Nah. Oke. Anak bapakmu kamu berapa? Ya anaknya tetap 8 toh. Tetap 8. Pinter. Anak Abraham ada berapa? 2. Oke. Nabi Ismail pergi, anaknya Abraham berapa?
Ya tetap 2. Tetap 2 kau bilang tadi 1 kujluk. Iya, tapi kan yang di rumah kan Aduh. di rumah. Di rumahnya tinggal 1. Yang 1 kan Kamu kan pernah bawa truk ya, Jo? Nah, Oke. Kamu muat kambing 20 di atas truk. Oke. Lompat 5 kambing di atas truk sisa berapa? 15. Goblok kamu, tetap 20 lah. Nggak lompat kok. Ya lompat di situ aja, nggak lompat turun dari truk. Oh, nggak pergi. Janco, Cok. Ya jancuk. Wah, kowe iki kok ya aneh meno jenenge pergi ki ya kok di situ tok itu loh. Ya pergi ya jauh toh. Yang ngomong pergi jauh siapa? Ya itu kan diusir kan berarti kan pergi. Enggak orang cuma lompat-lompat di atas mobil. Yang lain tidur. Ismail pada waktu itu ndak pergi kemana-mana dan cuma di situ toh. Ya ndak bisa toh. Kamu pergi merantau itu di rumah apa pergi jauh? Pergi jauh toh di sini. Pergi jauh. Sekarang kamu masih anak bapakmu. Iya. Berarti nggak kurang anak bapakmu, tetap segitu. Iya, teman saya jauh luar pulau. Tapi tetap kamu anaknya bapakmu toh. Oke, Ismail pergi jauh. Itu masih anaknya Abraham atau bukan lagi? Masih anaknya Abraham. Nah, pinter. Kan, kenapa kok yang dipersembahkan di itu kok Ismail sedangkan dia sudah pergi jauh yang ada di rumah Ishak? Itu loh saya bingung. Ya bingung aja. Intinya apapun yang alat uji keimanan Abraham, intinya itu Ishak sama Ismail itu nggak disembelih, tapi digantikan hewan. Betul? Iya, itu betul apa betul? Iya betul. Cuma kalau di kitabku yang dipersembahkan Ishak. Ya udah nggak apa-apa. Saya nggak mau debat di situ. Menurut kamu yang disembelih itu Ishak atau hewan? Hewan. Cuman yang diajak itu Ishak. Yang diajak Ishak. Hewan ya. Oke. Menurut kamu bagusan mana? Atau masuk akal mana? Atau lebih manusia mana? Yang dikorbankan hewan atau manusia? Ya hewan loh. Nah, terus yang korban di tiang salib siapa? Hewan. Oh, kalau itu beda jalur. Cocok. Kalau dulu itu ya dipersembahkan hewan tidak mampu untuk menebus kesalahan. Lah sekarang Tuhan sendiri dengan tubuh Kristus itu sampai mampu menyelamatkan dunia itu sampai sekarang. Kalau dulu itu persembahan dari Abraham itu hewan sudah bisa mampu untuk menyelamatkan umat manusia, ya tidak mungkin ada penyalipan. Begitu loh. Jadi jalur. Saya ulang kembali, Jo. Pakai akalmu ya, Jo. Saya masih menghormati kamu kan manusia, tentu masih bisa menghitung lah ya, baik dan buruk gitu ya. Tadi udah Anda menjawab hewan yang disembelih, kan gitu ya. Tapi kenapa Yesus itu diberi gelar anak domba? Terus kemudian kenapa bukan domba yang disalib? Kenapa manusia, Jo? Ya itu tadi loh. Kalau kita membuat suatu rancangan kita sendiri ya ndak mungkin kita begitulah. Itu kehendak Tuhan, kehendak Allah sendiri yang disalib itu. Yesus anak Maria menurut kamu itu orang mulia atau orang berdosa, Jo? Orang mulia. Orang mulia. Baik. Pernah menanggung dosa kita. Jawabnya jangan panjang-panjang, Jo. Kalau Yesus itu orang mulia, boleh nggak membunuh orang mulia, Jo? Ya ndak boleh toh. Nggak boleh. Terus yang mati di tiang salib orang mulia atau orang berdosa? Orang mulia, Bang. Sudah katanya tadi nggak boleh bunuh orang mulia, Cok. Lah kamu itu ngawurnya ngubah-ngubah sejarah loh, kenyataannya seperti itu. Ya, saya ulang lagi ya, Jo. Ya, sama yang lain. Coba kalau sejarah enggak begitu. Dengerin. Boleh nggak membunuh orang yang mulia yang tidak berdosa? Ya kalau di pengadilan secara dunia ya enggak boleh.
Emang Yesus, emang nih kejadian salib itu di dunia apa di mana? Loh, itu kan untuk visi misi surga. Dari mana lagi visi misi? Loh, Kayak ini begitu, anakku yang kau udah kepadamu lah aku berkenan, itu kan udah terlalu jauh kau Jo. Loh, beda tuh visi misi dunia dengan visi misi surga. Yang mati terkutuk di tiang salib itu orang mulia atau orang jahat? Yang mati di kayu salib itu kan menandakan kan. Saya nggak nanya itu, dengerin dulu makanya Jo, baru kau jawab. Saya ini alon-alon asal kelakon loh. Dengerin. Yang mati di tiang salib itu orang mulia atau orang jahat? Orang mulia. Boleh nggak membunuh orang mulia sesuai perintah Tuhan? Loh, kalau dia nggak tahu, boleh apa tidak? ya sebenarnya tidak boleh dong. Tidak boleh. Loh, Menurut kamu, ya udah diam. Menurut kamu, kehendak siapakah pembunuhan di tiang salib? Kehendak Tuhan atau kehendak iblis? Ya kehendak Tuhan loh itu. Di mana datanya kehendak Tuhan membunuh orang mulia? Kan contohnya kan sudah ada tadi di Abraham. Jo, kalau ngomong kayak gini lama-lama tak kemplang dasmu yo. Nah, kowe goblok era mau kowe yo ano wong tanah iki. Kamu kok nggak pakai akal Jo. Apa kandang kok ngeyel sampean piye? Lihat apa faktane ngono lho. Faktane opo? Faktane Yesus orang mulia, orang disalib. Krungu ora? Ngawur gue, gak disalib. Sampean yang ngawur. Orang Yahudi sana coba tanya. Dia itu benar-benar disalib kok. Masa kamu yang angel tuturannya Jo. Yang ikut sejarah itu percaya orang Kristen, kamu orang Islam kok malah kamu yang ngeyel. Jo, tak tanya sampean ndasmu itu isinya apa ndasmu? Wes dawet. Karep mulai ngomong. Sekarang Jo. Ya, sebaik apapun domba nggak akan pernah menjadi singa.